Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Kali ini kita akan membahas beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga di channel ini. Ya, seperti biasanya kali ini kita akan membahas beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini tentunya. Yaitu dengan pembahasan yang akan kita bahas adalah Xabi Alonso sudah tetapkan 5 pemain Real Madrid tak masuk dalam rencana dalam jangka panjang teman-teman. Itu pembahasan kita untuk hari ini ya teman-temanku semuanya. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe juga di channel ini. Dan anggaplah sebagai hiburan semata saja tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga bahwa Real Madrid mulai memasuki 2025-2026, yaitu dengan catatan yang sangat sempurna meraih 3 kemenangan beruntun di Liga Pertandingan Pembuka La Liga. Dari hasil pencapaian yang telah mengantarkan Los Blancos yang bertengkar di puncak klasemen dengan koleksi 9 poin sangat maksimal. Namun di balik tren positif tersebut, sejumlah pemain menghadapi situasi yang kurang menggembirakan. Berbagai laporan yang menyebut bahwa Xabi Alonso telah mengambil sikap tegas terkait masa depan bersama nama skuad tersebut. 5 pemain tersebut disebut-sebut tidak masuk akal dalam skema dalam jangka panjang sang pelatih, sehingga kemungkinan besar akan kehilangan tempat dalam beberapa bulan mendatang. 5 pemain yang tersingkirkan, yaitu berdasarkan laporan juga bahwa Alonso telah menghilangkan sebuah kepercayaan terhadap Raul Asensio, baik itu dari David Alaba, dan kelima nama tersebut tidak lagi menjadi prioritas utama Xabi Alonso pada saat ini. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah musim lalu akibat absennya sejumlah bek utama, kini belum mendapatkan kesempatan sama sekali, baik itu dalam sebuah spekulasi dan kepindahannya ke Liga Turki mulai menguat di kalangan media. Untuk sementara itu, Alaba meskipun telah pulih dari cedera, belum juga diturunkan pada musim ini. Posisinya kini harus bersaing ketat dengan Hasan Husen dan Antonio Rudiger dan Eder Militao. Situasi yang sangat rumit pada saat ini ya teman-teman ya. Untuk dari Mendy masih belum bisa tampil karena masalah cedera. Sementara itu posisi bek kiri diisi oleh Alvaro Carreras. Kondisi ini semakin mempersulit upaya untuk merebut kembali posisi utama di Santiago Bernabeu. Untuk Lucin hanya berstatus sebagai penghangat bangku cadangan yang dengan tetap tak tergoyahkan sebagai kiper utama. Meskipun berperan sebagai kiper kedua, ia masuk ke dalam menit-menit bermain sama sekali pada musim ini. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Ceballos, yang memang diberikan sebuah kesempatan namun hanya selama 22 menit dari total 3 pertandingan. Fakta ini menegaskan bahwa ia berada jauh di bawah di lini tengah Real Madrid. Untuk komentator Alonso dan berpotensi transfer. Setelah sempat dikaitkan dengan pada bursa transfer pada musim panas, rencana kepindahan Ceballos akhirnya batal dan Alonso sendiri mengaku melakukan pembicaraan langsung dengan pemain tersebut. Saya sudah berbicara dengannya dan ia diputuskan bahwa ia tetap tinggal. Pandangannya saya tidak berubah. Dia tetap bagian dari skuad dan saya merasa senang dengan hal itu. Untuk perannya sama sekali sebelumnya juga ya teman-teman, dan ungkap Alonso sendiri. Meskipun demikian, untuk Ceballos masih berpotensi hengkang pada bursa transfer Januari jika penawaran tersebut sesuai harapan, dan hingga saat ini mencatat 7 gol dan 16 assist dalam 195 penampilan bersama Real Madrid. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Arda Güler tanggapi pertandingan dengan Lamine Yamal, gaya kami sangat berbeda. Ya, itu pembahasan kita untuk yang berikutnya.
Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Jangan lupa untuk subscribe juga ya teman-teman. Dari beberapa informasi yang beredar juga bahwa sosok Arda Güler kembali menjadi sosok untuk menjelang pertandingan Turki melawan Spanyol dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk gelandang Real Madrid tersebut mulai memperlihatkan peran yang semakin penting di bawah bimbingan Xabi Alonso. Namun perhatian publik tidak hanya terpusat pada penampilan di lapangan. Güler seringkali dibandingkan dengan talenta muda Barcelona, yaitu Lamine Yamal, yang telah bersinar cemerlang bersama klub dan timnas Spanyol. Untuk menjelang pertandingan akhir pekan ini, Güler akhirnya memberikan tanggapan mengenai pertandingan tersebut. Dia telah menegaskan bahwa karakteristik pemain berbeda dengan Lamine Yamal sambil memberikan pujian kepada sang kompetitor. Untuk Güler tolak disamakan dengan Lamine Yamal tentunya. Ya, waktu wawancara dengan media, Güler telah menyatakan bahwa pertandingan ini kurang tepat untuk dilakukan. Saya dan Lamine Yamal tidak bermain di posisi yang sama, gaya kami juga berbeda. Jadi tidak benar untuk membandingkannya. Dia bermain untuk Barcelona dan saya bermain untuk Real Madrid. Saya mendoakan yang terbaik untuknya besok, jelas dengan nada diplomatis tentunya. Meskipun menolak untuk disamakan, Güler tidak ragu memberikan pengakuan terhadap kemampuan lawannya tersebut. Dan ia mengakui bahwa Yamal memiliki bakat yang sangat luar biasa dan berpotensi menjadi ancaman serius bagi Turki, dan saya tidak terkejut dengan apa yang dilakukan Lamine Yamal. Ia punya banyak bakat dan akan berusaha keras untuk menyulitkan kami, tambah Güler dengan mengakui kualitas pemain Spanyol tersebut. Untuk yang berikutnya yaitu adalah dua bintang muda, yaitu dengan jalur yang sangat berbeda teman-teman. Lamine Yamal telah menunjukkan performa yang sangat luar biasa pada musim bersama Barcelona dengan mencatatkan 18 gol dan 25 assist dalam 55 pertandingan di seluruh kompetensi. Awal musim ini pun ia telah membuktikan konsentrasinya dengan 5 kontribusi gol dalam 3 laga La Liga. Di sisi lain, Güler benar-benar mendapatkan kesempatan utama di Real Madrid setelah kedatangan Alonso sebagai pelatih dalam 3 pertandingan La Liga musim ini, dan ia sudah berhasil untuk menyumbangkan 1 gol dan 1 assist. Baik itu dalam sebuah kesempatan, baik itu dari Güler semakin menambah daya tarik dalam rivalitas klasik Madrid-Barcelona. Kali ini untuk persaingan tersebut ia mendapatkan hingga ke level internasional melalui duel antara Turki melawan Spanyol. Lamine Yamal dan Spanyol jadi ujian berat. Untuk Spanyol hadir dengan status berbagai juara Eropa dan baru saja meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Blaugrana, di mana Lamine Yamal turut mencatatkan 1 assist. Penampilannya diprediksi akan kembali menjadi sorotan di Konya. Bagi timnya Turki, untuk pertandingan ini menjadi ujian penting sekaligus kesempatan untuk membuktikan kemampuan mereka sendiri. Untuk kehadiran Güler di sini juga untuk lini tengah diharapkan juga untuk mampu memberikan keseimbangan dan sekaligus menciptakan ancaman balik bagi Spanyol. Untuk pertemuan ini bukan sekedar perebutan poin yang sangat berkualitas, melainkan juga menjadi ajang adu antara dua bintang muda tersebut teman-teman. Dan keduanya juga ya teman-temanku semuanya diyakini akan menjadi simbol masa depan El Clasico yang yaitu Arda Güler dan Lamine Yamal teman-teman. Untuk duel itu akan menunjukkan sejauh mana perkembangan kedua pemain dalam membawa pengaruh besar bagi tim nasional masing-masing. Untuk yang berikutnya teman-teman ya, kita masuk ke dalam segmen hiburan juga ya teman-teman dari pembahasan video cuplikan yang di depan, yaitu adalah beberapa informasi juga, dan sekarang kita beralih tema terhadap informasi berita olahraga ini ya teman-teman. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah ya pembahasan hiburan kita untuk hari ini, yaitu adalah transfer Gianluigi ya, mengapa Real Madrid tidak tertarik.
dengan nama Gianluigi, yaitu sempat ramai diperbicarakan, yaitu pada bursa musim panas 2025, PSG telah memutuskan untuk melepasnya. Untuk membuat sejumlah klub top Eropa langsung bergerak sebagai salah satu kiper papan atas, dan wajar bila dia dikaitkan dengan banyak tim besar. Bahkan sempat beredar juga ada kabar masuk ke dalam daftar belanja Real Madrid pada saat ini. Dan untuk yang berikutnya, yaitu adalah rumor ini langsung dibantah jurnalis tersebut, yaitu adalah Fabrizio Romano, dan ia telah menegaskan bahwa Real Madrid tidak pernah menaruh minat kepada kiper asal Italia tersebut. Pada akhirnya, yaitu hijrah ke Premier League, dan ia resmi memperkuat Manchester City asuhan Pep Guardiola. Untuk kepercayaan penuh dengan kaus Taurus tentunya. Real Madrid tetap menempatkan yaitu adalah Taubaut ya, Carlos Tevez, yaitu sebagai pilihan utama juga tentunya di bawah Mister Gawang. Kiper asal Belgia sudah menyepakati kontrak baru yang sudah diumumkan tersebut, teman-teman. Dan untuk yang berikutnya, yaitu adalah Madrid masih memiliki Andriy Lunin tentunya. Kiper asal Ukraina tersebut beberapa kali tampil solid ketika sang kiper utama harus absen. Untuk kombinasi keduanya dianggap cukup aman dan menjaga pertahanan. Karena itulah dari manajemen klub merasa tidak ada urgensi menambah penjaga gawang yang baru tentunya. Untuk yang berikutnya, yaitu adalah Donnarumma gabung Manchester City tentunya. Manchester City menjadi pelabuhan baru juga setelah hengkang dari PSG, baik itu dari City juga untuk merekrutnya dengan biaya transfer 26 juta pound sterling. Langsung disebut sebagai keputusan yang sangat cerdas. Guardiola mendapatkan kiper kelas dunia dengan harga relatif terjangkau. Dengan kehadirannya tersebut akan memperkuat keamanan skuad, dan ia diproduksi menjadi penjaga gawang dalam jangka panjang untuk Manchester City tentunya. Untuk yang berikutnya, yaitu adalah fokus belanja ya untuk Madrid di posisi lain juga. Meskipun tidak mengincar Donnarumma, Real Madrid tetap aktif belanja meskipun lebih fokus untuk menambah kekuatan dari sektor lain juga ya untuk tersebut ya. Dan 4 nama yang dipandang bisa menyeimbangkan skuad pada musim ini ya tentunya menurut Fabrizio Romano. Pihak klub merasa puas dengan aktivitas transfer tersebut. Madrid menilai prioritas mereka sudah terpenuhi dengan baik tentunya. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini tentunya. Jika ada saya salah kata teman-temanku semuanya, saya mohon maaf saja. Dan semua yang saya sampaikan anggaplah sebagai hiburan tentunya. Ya, saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.